Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku yang berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terutama selamat pagi untuk anak-anakku yang berada di lingkungan SMA Negeri 2 Pandeglang. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Rica Desyana Utami dalam mata pelajaran sejarah. Nah, hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemarin minggu lalu kita membahas tentang respon internasional 3 negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia ya, serta bentuk dukungannya itu apa saja. Mesir, India, dan Australia. Dan yang seperti kalian tahu, negara pertama yang mengakui secara de facto adanya negara Indonesia atau kemerdekaan Indonesia yaitu negara Mesir. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, kita akan mengikuti lagi ya kompetensi dasar dari materi ini. Kompetensi dasar dari materi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu 3.3 menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. KD-nya masih sama ya, karena kita masih membahas materi yang sama. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang pengakuan negara lain, pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir, India, dan Australia. Hari ini kita akan membahas tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia oleh PBB. Nah, pada akhirnya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu membuahkan hasil. Australia dan India, dua negara utama yang mampu mendekatkan Indonesia dengan Dewan Keamanan PBB di New York. Nah, untuk pertama kalinya perwakilan Indonesia ini tampil di Dewan Keamanan PBB untuk membela negara bangsa Indonesia yang hendak dilenyapkan oleh Belanda. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa Belanda itu ingin kembali merebut negara Indonesia, ingin kembali menjajah negara kita, tapi kitanya udah move on kayak mantan ingin ngajak balikan, tapi kita udah move on loh dari mantan, udah gak sayang lagi, udah gak mau lagi balikan sama mantan ya, seperti itu. Nah, Dewan Keamanan PBB kemudian mengakui eksistensi Republik Indonesia secara de facto. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947. Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama Indonesia, bukan Netherlands bukan Netherlands Indies. Jadi bukan lagi pakai bahasa Belanda, tapi sudah mengakui bahwa Indonesia itu Indonesia, bukan Netherlands Indies. Ya. Nah, dari sini untuk menjaga perdamaian di Indonesia, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Agustus 1947. Nama komisi ini adalah Committee of Good Office for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia, yang kemudian lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN. Nah, KTN ini tuh ada tiga anggota intinya, yaitu Australia yang ditunjuk oleh Indonesia, Belgia yang ditunjuk oleh Belanda, Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Australia dan Belgia sebagai sikapnya netral. Nah, apa sih tugas KTN ini? Tugasnya adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda secara damai. Nah, dari KTN ini itu dihasilkan yang namanya Perjanjian Renville.
Tetapi nih ya, dari sini apakah baik-baik saja Indonesia? Tidak. Belanda malah menuding Indonesia itu mengkhianati perjanjian Renville dan akhirnya Belanda mengepung kota Yogyakarta. Dan aksi militer ini dikenal nama agresi militer Belanda II. Jadi Yogyakarta itu berhasil dikuasai oleh Belanda dan para pemimpin Indonesia ditawan oleh Belanda. Sebelum diasingkan, Soekarno itu berhasil mengirim surat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI di Sumatera Barat. Kenapa harus ada PDRI? Ini membuktikan atau memperlihatkan kepada dunia bahwa ketika para pemimpin ditawan oleh Belanda, Indonesia ini masih ada. Walaupun namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Nah, di sini tuh PDRI itu terus berjuang agar menjaga eksistensi negara dan tujuannya itu agar Belanda menghentikan agresi militernya serta mengembalikan para pucuk atau para pemimpin Republik Indonesia yang tengah berstatus sebagai tawanan. Wah, Belanda itu saking gemesnya ya sama Indonesia, saking terobsesinya sama negara kita, sama negara Indonesia, makanya Belanda itu menawan para pemimpin Indonesia. Nah, dari sini ketika ditawan para pemimpin Indonesia, kan ada PDRI ya. PDRI ini mengutus delegasi menghadiri sidang DKPBB di Paris pada tanggal 22 Desember 1948 dan bahasan utamanya itu adalah mengenai agresi militer Belanda II di Indonesia. Dan ketika sidang ini delegasi Indonesia itu memaparkan situasi yang sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia, dan delegasi Indonesia juga mengungkapkan bahwa Belanda itu sudah berulang kali melanggar perjanjian dan sudah menggelar operasi militer di mana-mana hingga menawan para petinggi pemerintahan Republik Indonesia. Dan ini tuh sangat menyakitkan ya untuk kita ya. Belanda itu kayak victim gitu. Di depan baik-baik saja, tapi ternyata di dalam Indonesia itu sangat-sangat luar biasa menakutkan, menghakimi rakyat Indonesia yang sudah merdeka ingin kembali merebut wilayah Indonesia. Itu sangat-sangat zalim banget ya Belanda itu. Nah, pada akhirnya pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1949, para delegasi Indonesia menghadiri konferensi Inter-Asia di New Delhi atas undangan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Konferensi ini menyepakati untuk meminta PBB agar secepatnya turun tangan untuk mengatasi persoalan Belanda dan Indonesia. Dan dari sini ya, dari desakan ini akhirnya PBB membentuk lagi sebuah organisasi yang KTN diubah nama menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia atau United Nations Commission for Indonesia yang disingkat UNCI. Dan UNCI ini diberi wewenang yang lebih luas untuk menghasilkan perdamaian antara Belanda dan Indonesia.
sebenarnya apa sih tugas UNCI? Nah, tugas UNCI itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah membantu melancarkan jalannya perundingan antara Indonesia dan Belanda ya tentunya. Yang kedua, mengurus pengembalian kekuasaan pemerintahan Indonesia yang diaku-aku oleh Belanda. Yang ketiga, mengamati jajak pendapat. Yang keempat, mengajukan usulan dan saran-saran yang dapat membantu tercapainya kesepakatan antara kedua negara. Nah, tapi ya dari sini tuh dari Belanda itu sebenarnya ngeyel. Walaupun sudah ada kunci, Belanda itu malah semakin tidak mematuhi resolusi yang dibuat oleh PBB, malah semakin gencar mempropagandakan Republik Indonesia sudah nggak ada lagi. Indonesia itu udah nggak ada lagi loh. Ini tuh wilayah punya saya, bagian dari Belanda, bukan Indonesia. Nah, tapi terjadilah serangan umum 1 Maret pada tahun 1949 di Yogyakarta yang mematahkan propaganda Belanda. Nah, ini tuh yang melakukan serangan umum itu rakyat Indonesia kepada Belanda, dan serangan umum ini tuh berhasil membuat Belanda itu terusir dari wilayah Yogyakarta. Nah, akibat dari serangan ini, desakan dari dunia internasional terhadap penyerangan kedaulatan Indonesia itu kian kuat. Akhirnya membuat Belanda terpaksa membuka kemungkinan penyerahan kedaulatan. Jadi Belanda jadi suka nggak suka mau nggak mau harus membuat perundingan lagi nih antara Indonesia dengan Belanda untuk mencapai kesepakatan lagi, untuk Belanda itu menyerahkan kedaulatan Indonesia, untuk mengakui bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang merdeka. Dan pada akhirnya Dewan Keamanan PBB melalui UNCI dapat mendesak Belanda sehingga terjadilah atau terlaksanalah konferensi meja bundar. Nah, ini konferensi meja bundar adalah perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda dalam upaya Indonesia agar terbebas dari Belanda dan Indonesia itu diakui kedaulatannya sebagai sebuah negara oleh Belanda. Nah, konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ini bermulai pada tanggal 23 Agustus 1949 diselenggarakan di Riedelzaal, Den Haag, Belanda. Jadi konferensi meja bundar ini kenapa disebut konferensi meja bundar? Karena konferensinya dilakukan di meja yang bentuknya bundar, seperti yang bisa kalian lihat nih. Mejanya itu bundar, ada orang-orang yang sedang berunding di dalamnya. Nah, dalam konferensi meja bundar ini ada 4 delegasi ya. Ada Indonesia, Belanda, BFO, dan UNCI. Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, Belanda dipimpin oleh J. Vimalseven, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid, dan UNCI sendiri dipimpin oleh Christopher. Nah, kalian bisa lihat beliau-beliau ini orang-orang yang berjasa dalam konferensi meja bundar. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yuk kita pilih gambar di bawah ini. Mana gambar di bawah ini yang mewakili perasaan kamu sekarang setelah membahas tentang materi konferensi meja bundar secara garis besar dan juga pengakuan kemerdekaan ini oleh PBB. Apakah senang? Apakah bingung? Apakah bosan? Semoga kalian senang ya belajar bersama Bu Rica. Nah, lanjut ya.
Dari konferensi meja bundar ini sebenarnya terjadi masalah yang muncul ketika sedang melakukan perundingan, karena ini jangkanya begitu panjang, bukan terjadi pada tanggal 23 Agustus saja, bukan sehari tapi berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Kan dalam konferensi ini tuh dibentuk 3 komisi ya. Ada komisi masalah ketatanegaraan, keuangan, dan militer. Dan dalam merumuskan hasil perundingannya ini tuh ada beberapa masalah yang muncul. Yang pertama soal kerjasama dalam Indonesia dan Belanda. Nah, Indonesia itu menginginkan bentuk kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi yang permanen. Tetapi Belanda ini ya menghendaki adanya kerjasama yang luas dengan pembentukan organisasi yang luas pula. Kalau Indonesia itu nggak mau terikat, dia bebas-bebas aja. Biar Indonesia juga bisa bekerja sama dengan negara-negara lainnya tanpa ada campur tangan Belanda. Tapi Belanda itu nggak mau, pengennya kerjasamanya itu harus ada yang luas dan ada bentuk organisasi. Yang kedua adalah dalam hal masalah hutang. Indonesia itu hanya mengakui hutang-hutang Hindia Belanda yang dimulai pada saat penyerahan Belanda kepada Jepang. Itu tepatnya pada tahun 1942. Namun ya nih Belanda tuh nggak mau rugi di sini. Belanda itu menghendaki bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan termasuk utang-utang Belanda sampai saat ini, termasuk biaya yang digunakan dalam membiayai peran kolonial terhadap Indonesia. Coba bayangkan, udah maya Belanda mau merebut negara kita yang sudah kita nyatakan merdeka, Belanda juga nggak mau rugi ketika Indonesia. Jadi benar-benar kelihatan tidak ingin melepaskan itu ya dari Indonesia itu harus membayar hutang-hutang Belanda. Padahal yang hutang Belanda, tapi yang harus bayar itu Indonesia. Sungguh luar biasa ya Belanda ya. Nah, pada akhirnya setelah perundingan yang berbulan-bulan ini, pada tanggal 2 November 1949, tercapailah persetujuan konferensi meja bundar. Dan hasilnya bisa kalian lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 poin yang dicantumkan. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Kok RIS sih? Ya karena kan akhir dari perjanjian Renville ya, bahwa Indonesia itu termasuk negara RIS. Dan yang kedua, mengenai Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda selama 1 tahun. Walaupun dalam kenyataannya ini tuh bertahun-tahun ya, berlarut-larut penyelesaian Irian Barat ini. Terus yang ketiga, pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti, Kenil dibubarkan dan para anggotanya akan masuk ke dalam APRIS. Keempat, kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Dan yang terakhir, Indonesia akan membayar hutang-hutang Belanda sejak tahun 1942. Ini Belanda yang hutang, kita yang bayar ya. Ini Masya Allah sekali Indonesia ini demi menegakkan kedaulatan negara Indonesia, berjuang mati-matian, berjuang habis-habisan sampai pada akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 diakuilah kedaulatan Indonesia secara penuh oleh Belanda. Nah dari sini nih akhirnya Indonesia itu diakui kemerdekaannya setelah perjuangan yang begitu berat, perjuangan secara diplomasi, perjuangan secara senjata, dan akhirnya diakui juga kemerdekaan Indonesia oleh Belanda. Dan ketika diakui berarti Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak lagi menjajah atau menduduki wilayah Indonesia. Oke. Nah, sumber yang didapatkan hari ini dari 2 buku ya, kalian bisa lihat. Sebelum kita akhiri materi kita hari ini, kita akan flashback dulu sebentar bahwa yang pertama, PBB itu mengakui secara de facto adanya Indonesia dilihat dari resolusi yang dikeluarkan oleh PBB sejak tahun 1947 sudah menggunakan nama Indonesia bukan Netherlands Indies lagi ya. Yang kedua,
PBB itu membentuk organisasi-organisasi untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda agar terjadinya perdamaian. Yaitu pertama KTN, yang kedua adalah kunci, dan akhirnya membuahkan hasil. Terjadilah konferensi meja bundar. Dari konferensi ini tercetuslah beberapa keputusan, dan pada akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun pengucapan. Apabila ada kritik dan saran atau juga ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Ibu mohon maaf sekali lagi bila banyak kata-kata yang pabaliut, bila banyak kata-kata yang masih kurang dimengerti. Kita ketemu lagi di mata pelajaran selanjutnya di materi yang lebih menarik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.